Wah, lihat Julius HMC hati-hati aja tuh. Ya, malah Julius HMC hati-hati. Kamu jangan hina-hina Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Nanti kamu nasibnya kayak kamu masih hina-hina pendeta, ya paling kamu kena sial-sial aja. Tapi kalau kamu sudah mulai hina Yesus, kamu menghina Tuhan Yesus, ya, keselamatan dari Tuhan kamu hina ya, hati-hati. Kamu kalau menghina pendeta paling cuma sial doang. Kalau kamu menghina Roh Kudus sudah gak ada ampun. Menghina Tuhan Yesus, nanti apa yang terjadi? Nanti kamu kayak ini anakmu mati loh. Hati loh. Kayak Stephen Indra, kayak Irena Handono, kayak Yawaloni, kayak Mega Fitria, anaknya mati. Hati-hati kamu Julius. Hati-hati kamu ya. Kalau mau bukti lagi boleh dicoba Julius. Ya. Saya sudah lepaskan kamu 2 kali. Jangan sampai yang ketiga. Ya. Julius HMC, hati-hati kamu ya. Hati-hati. Kalau kamu mau buktikan boleh saja ya. Ya, mana yang omongan saya nggak terjadi ya. Dan saya cukup objektif ya menilai Agus dan Ketutin Alkitab, saya cukup objektif kan. Saya nggak main-main ya. Lihat ya, mana yang diasap oleh siapa dan mengapa. Ya, saya ingat, saya sudah lepaskan kamu 2 kali Julius. Saya sudah lepaskan kamu 2 kali. Jangan sampai yang ketiga. Yang ketiga nanti kamu kan berhadapan sendiri dengan majikan saya, ya. Bukan dengan saya ini hanya hamba. Kamu kan berhadapan dengan majikan saya hanya pelayan, saya cuma utusan aja saya ini. Ya. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video di awal tadi? Itu adalah yang disampaikan oleh Pak Paul Zhang, khususnya untuk Julius dan teman-temannya yang selalu menghina firman Tuhan, menghina Alkitab, termasuk menghina para pendeta. Dan juga dia suka mencomot video orang, lalu dia framing dengan gaya dia, saudaraku. Tujuannya untuk menghantam sana sini. Ya biasa ya, dia sekarang sudah menjadi seorang yang mayoritas, sehingga bebas melakukan apapun. Padahal saudaraku, Julius itu sudah dilaporkan, ya, sudah dilaporkan. Tetapi lagi-lagi, karena dia mayoritas saudara, maka dia terbebas dari itu semua. Ya, kita tunggu saja apakah benar-benar diproses atau tidak. Kalaupun tidak diproses, itu adalah ya terserah dan bersukacita si Julius. Cuma perlu kita ingatkan bahwa hukum Tuhan, dia tidak akan bisa lari dari hukum Tuhan. Dengan hukum dunia, dia bisa endap-endap, bisa dia geser-geser, bisa dia pergi ke sana kemari. Tetapi dengan hukum Tuhan, orang seperti Julius tidak akan bisa lari dari hukuman Tuhan Bapak Ibu. Nanti dengan hukuman Tuhan itu nanti, ketika diperhadapkan dengan hakim yang maha adil, dia tidak bisa berbuat apapun saudaraku. Ya kalau di dunia ini, mungkin dia mengalami sial-sial saja. Hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak aman, hidupnya tidak akan tentram, hidupnya tidak ada sukacita, karena selalu dihantui dengan rasa was-was, rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa. Itu di dunia. Tetapi nanti di kehidupan selanjutnya, lebih parah lagi dia mengalami bila dibandingkan dengan apa yang dia alami sekarang. Maka di channel kita hari-hari ini Bapak Ibu, suka sekali mengatakan, awas azab Tuhan, awas azab Tuhan. Kenapa? Tujuannya agar mereka bertaubat, kembali ke jalan yang benar. Kita tidak mengajak mereka untuk percaya kepada Yesus. Kita tahu Bapak Ibu, mereka tidak akan lagi percaya kepada Yesus. Benar-benar mereka tidak akan percaya, karena hatinya sudah keras. Bagaimana bisa percaya lagi saudara? Tiap hari di dalam videonya, itu menghina, mencemooh, mencaci maki, menjelek-jelekkan akan iman kekristenan. Sekalipun di dalam hatinya, dia sangat tahu bagaimana ajaran Hamasiah itu, ajaran Alkitab itu. Tetapi karena rasa benci yang begitu mendalam, yang begitu besar dalam hati dan pikirannya,
sehingga membuat dia enggan untuk kembali ke jalan Tuhan, saudara. Setidaknya dia tidak lagi mencemooh, menghina, mencaci maki. Bila tidak, maka apa yang disampaikan oleh Pak Paulus yang tadi akan terjadi pada Julius dan teman-temannya. Saudara lihat bagaimana Agustan. Baru sebentar. Memang Agustan sakit-sakitan Bapak Ibu. Tetapi tambah parah sakit yang dia alami setelah dia menantang Tuhan Yesus. Dia menantang pribadi yang memberikan kehidupan kepada dia. Menentang pribadi yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa. Menentang pribadi di mana melalui pribadi itu semua ciptaan ini diciptakan. Adanya kita semua, adanya bumi beserta seluruh dengan isi itu diciptakan melalui firman-Nya. Nah, lalu datang Agustan 2 minggu yang lalu, dia kentutin itu firman, dia caci maki, dia cemoohin, dia hina, dia kata-katain saudaraku. Bahkan dia menantang Yesus dalam waktu sebulan. Apakah Agustan kena azab? Tidak sampai sebulan saudara, hitungan hari. Hari ini dia melakukan hal konyol, besoknya langsung tertimpa hal yang tidak pernah dibayangkan. Hari-hari ini kita lihat apa? Stroke saudara. Hari-hari ini kita lihat apa? Agustan dalam keadaan stroke saudara. Kenapa stroke? Penyebabnya apa? Pasti ada sebab dan musabab. Maka kita selalu menghimbau supaya Agustan membuang segala kepahitan yang ada di dalam hati dan pikirannya, supaya tidak menjamur kepahitan itu. Kalau sudah menjamur, apalagi sudah berakar dan menjamur, maka akan timbul penyakit-penyakit lain. Nah, tetapi saudaraku, orang ngomong apa di luar sana? Agustan mengalami hal yang tidak pernah dia bayangkan setelah dia kentutin firman Tuhan. Dia kentutin firman Tuhan sama halnya dia dengan kentutin Tuhan, saudara. Karena antara firman Tuhan dan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang Julius, jangan sampai apa yang dialami oleh Agustan kamu alami, Julius. Sayang, benar-benar sayang sekali, ya. Kamu bikin saja konten mengenai iman yang kamu imani sekarang. Bikin saja konten mengenai agama yang kamu yakini sekarang. Kamu bikin saja konten dari kitab yang kamu imani sekarang. Gak usah lagi kamu lihat ke belakang mengenai kitab suci. Ya, siapa kamu yang berani mencemooh Alkitab, mencemooh firman Tuhan? Kamu adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa tempatnya di neraka. Azab Tuhan. Kapan? Neraka nantinya. Ketika hari penghakiman, orang-orang yang menyangkal, orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang selalu menghina, mencaci maki firman Tuhan, mencaci maki anak-anak Tuhan, mencaci maki pendeta, di dunia mendapatkan sial, hidup di kehidupan yang kekal nantinya, tempatnya neraka. Ya, tempatnya neraka. Neraka tempat di mana orang-orang berdosa tersiksa, saudaraku. Meraung, meratap, menangis di situ, tetapi semua sudah terlambat. Kalau mau bertobat, sekarang masanya. Masa di dunia ini bertobat kembali ke jalan yang benar. Setidaknya jangan mencemooh akan firman Tuhan. Jangan mencemooh akan Alkitab. Bahaya menanti orang-orang yang mencemooh akan firman Tuhan. Azab, saudaraku, akan menanti orang-orang yang mengajarkan ajaran palsu. Siksaan akan menanti pribadi-pribadi yang memutarbalikkan fakta daripada Alkitab. Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-17 tertulis, saudaraku, dengan jelas, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan tofan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Ya, tempat kegelapan yang paling dahsyat, yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah dirasakan oleh anggota tubuh. Disitulah tempat orang-orang, guru-guru, cikgu-cikgu, nabi-nabi palsu yang menyesatkan anak-anak Tuhan.
Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, tempatnya di situ nantinya, di mana mereka masa hidup menyesatkan orang-orang percaya, membelokkan firman Tuhan, menyangkal firman Tuhan. Disitulah tempat mereka. Ayat yang ke-18, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Ayat yang ke-20, saudaraku. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesua HaMasiah, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Apa maksud lebih buruk daripada yang semula, saudaraku? Sebelum kita mengenal Tuhan, hidup kita itu tidak karu-karuan. Setelah kita mengenal Tuhan, hidup kita ada perubahan. Perubahan apa? Akal budi, pengetahuan, perubahan karakter. Di mana karakter kita yang mengantarkan kita kepada Tuhan. Ada kelemah lembutan, ada kasih, ada pengampunan, ada penguasaan diri, ada pengendalian diri, ada kesabaran, tidak ada kecongkakan, tidak ada kesombongan, tidak ada hasutan, tidak ada dengki, tidak ada iri hati, tidak ada timbul fitnah-fitnah. Begitu menyangkal dia, hidup lebih bahaya daripada hidup sebelum mengenal Tuhan. Kata siapa, Bang Pendi? Kata firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-20, saudara. Mengerikan. Tempat guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Tempatnya di tempat yang sangat gelap gulita. Di situ nanti banyak orang mendengar suara tangisan, suara teriakan minta tolong, suara orang ketabrak antara satu sama yang lain. Kenapa? Karena di situ orang-orang tersiksa, saudaraku. Nafsi bin nafsi. Di situ nanti orang nafsi-nafsi. Tidak ada orang yang bisa membantu sesama. Waktunya sudah selesai. Maka dari itu kepada Julius dan teman-temannya, stop menghina akan Alkitab. Stop menghina para pendeta. Bahaslah, ajarlah, bikinlah konten mengenai agamamu, imanmu, ajaranmu, dan kitabmu, tanpa perlu mengutip firman Tuhan. Baik, saudaraku para pencinta channel Yellow Baget, akhir video saya selalu mengajak dan menghimbau kepada saudara semua agar tetap berteguh di atas pondasi iman yang benar. Ya, jaga hati saudara, jaga iman saudara, berdirilah di atas pondasi yang benar, di atas firman Tuhan. Jangan tergiur dengan para penyesat, saudaraku. Ya, jangan tergiur. Ingat, di luar dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Berdiri teguhlah di atas pondasi iman yang benar. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua Hamasiah Urwah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus di dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.